Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, hadirin wal hadirat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah atas taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kita kembali berkumpul di dalam majelis yang mulia ini untuk sama-sama kita melanjutkan pembahasan kita dari sebuah nasihat indah dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, memperingatkan tentang 7 perkara yang membinasakan seorang hamba dunia dan akhirat, yakni dalam hadis Abu Hurairah riwayat Al-Bukhari dan Muslim yang telah kita bacakan, kita telah mengkaji 3 perkara yang membinasakan tersebut, yakni asyirku billah dan as-sihr dan qatlun nafs, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah untuk dibunuh. Maka selanjutnya kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, perkara yang membinasakan yang keempat dalam hadis ini adalah wa aklur riba, dan memakan harta dari hasil riba. Ar-riba ini adalah salah satu transaksi yang telah diharamkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam banyak hadisnya, karena besarnya kezaliman yang terjadi di dalam transaksi riba itu. Dan riba itu sendiri, jamaah sekalian, suatu kata yang sudah disadur ke dalam bahasa Indonesia, namun memiliki jenis yang beraneka ragam, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab fikih. Namun yang akan kita tekankan di sini, penekanan bahwasanya riba itu adalah perkara yang membinasakan. Wajib bagi kita seluruhnya untuk menghindar daripada dosa riba ini. Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkannya dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an.
Perhatikan jamaah sekalian, diantaranya apa yang disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Transaksi jual beli sesuatu yang dihalalkan, di mana transaksi jual beli itu adalah penukaran, ya, sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Apakah barang ditukar dengan barang atau dia ditukar dengan mata uang, emas atau perak. Sementara riba ini adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali kalian memakan harta dari hasil riba ad'afan mudha'afah, berlipat-lipat. Hasil riba yang terus berlipat-lipat ganda. Di sini ada bentuk pelarangan, la ta'kulur riba, jangan kalian memakan harta riba, menunjukkan haramnya harta dari hasil riba tersebut. Nah, dan perlu dipahami jamaah sekalian bahwasanya memakan harta dari hasil riba itu adalah salah satu sifat dari sifat-sifat orang-orang Yahudi. Ini adalah sifatnya orang-orang Yahudi, terkenal dari dahulu sampai sekarang. Perhatikan ya, apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa bi dzulmin minal ladzina hadu harramna 'alaihim thayyibatin uhillat lahum wa bi saddihim an sabilillahi katsira wa akhdhihimur riba wa qad nuhu an wa aklihim amwalan nas bil batil wa a'tadna lil kafirin minhum 'adzaban alima. Fabidhulmin minal ladzina hadu, maka karena kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi itu, sehingga haramna alaihim thayyibatin uhillat lahum, kami pun mengharamkan atas mereka perkara-perkara yang baik yang dahulunya halal untuk mereka. Ini sebagai bentuk ukubah, ya, hukuman untuk orang-orang Yahudi karena senang melakukan kezaliman, sehingga hukumannya adalah sesuatu yang dahulunya halal untuk mereka jadi haram, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Ini sifat yang pertama orang Yahudi, zalim, senang melakukan kezaliman di permukaan bumi ini. Ya, zalim terhadap diri mereka, terhadap keluarga mereka, terlebih lagi terhadap kaum muslimin, orang-orang yang beriman. Mereka senantiasa berupaya untuk melakukan kezaliman sampai di zaman sekarang ini. Orang Yahudi tidak pernah tinggal diam kalau dia tidak melakukan kezaliman terhadap orang-orang yang beriman. Makar demi makar mereka lakukan, intimidasi sampai memerangi, melakukan invasi, ya, terhadap saudara-saudara kita di Palestina sana. Subhanallah, itu adalah bukti kezaliman orang-orang Yahudi. Sehingga di zaman dahulu ada hal-hal yang asalnya itu halal untuk mereka, karena kezaliman mereka Allah haramkan.
Ya. Apalagi? Sifat yang kedua kata Allah, wa bisaddihim an sabilillahi katsira. Dan disebabkan karena mereka itu sangat banyak sekali menghalangi manusia dari jalan Allah. Ini sifat yang sangat jelas dari orang Yahudi. Kalau ada orang yang mau mengikuti jalan Allah, agama Allah, mengikut kepada syariat Allah, disitulah mereka paling getol untuk apa? Untuk menghalangi manusia dengan segala cara. Oleh karena itu di zaman modern sekarang ini, ketika mereka memahami betul bahwa teknologi, terutama dalam masalah informasi dan yang lain sebagainya, itu memiliki peranan besar, peranan utama dalam baik dan buruknya manusia di zaman modern ini, maka orang-orang Yahudi berupaya untuk memegang ya perkara-perkara tersebut. Untuk apa jamaah sekalian? Untuk memasukkan misi mereka, pemikiran mereka melalui jalur internet dan yang lain sebagainya. Dan mereka berupaya untuk menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat yang ketiga yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ini dari sifat orang Yahudi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu. Dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa mengambil harta manusia dengan cara riba, sementara mereka telah diharamkan daripadanya. Riba dengan segala macam bentuk dan jenisnya, baik itu riba nasi'ah, riba jahiliyah, riba fadl, riba dalam bentuk-bentuk yang sangat banyak. Baik itu riba di dalam al-buyu', dalam bentuk jual beli, ataupun riba dalam bentuk qard, ya, pinjam meminjam. Orang Yahudi itu senantiasa mengambil apa? Harta manusia dengan cara riba. Naam. Wa aklihim amwalan nasi bil batil. Ini sifat berikutnya. Dan mereka senang untuk memakan harta manusia dengan cara yang batil. Maka kata Allah, wa a'tadna lil kafirina minhum 'adzaban alima. Dan kami telah mempersiapkan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang sangat pedih. Perhatikan dari sifat-sifat Yahudi yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ini. Di antara sifat mereka adalah senang mengambil harta manusia dengan cara riba. Jelas? Dengan cara riba jamaah sekalian. Maka dari itu, jarang sekali orang-orang Yahudi itu yang lepas dari transaksi riba. Sehingga seorang muslim ya wajib untuk menyelisihi mereka, tinggalkan riba. Sampai riba sekecil-kecilnya sekalipun wajib untuk kita tinggalkan. Berapa banyak orang yang mengaku dirinya benci kepada Yahudi? Ya, melakukan pemboikotan terhadap produk-produk Yahudi. Betul? Tapi ternyata mereka tidak sadar memiliki satu sifat dari sifat Yahudi ini, bertransaksi dengan transaksi riba. Dan ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'anna sanana man kana qablakum hadwal quddati bil qudda. Pasti suatu saat kalian akan mengikuti sunnah-sunnah, jalan-jalan yang ditempuh oleh umat-umat sebelum kalian, setapak demi setapak. Hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumu. Sampai ketika mereka masuk ke dalam lubang dab, hewan sejenis biawak, pasti kalian akan masuk juga ke dalamnya.
Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, al-Yahuda wan Nasara?" Wahai Rasulullah, yang kamu maksudkan yang akan kita ikuti mereka nanti di akhir zaman itu adalah orang-orang Yahudi dan Nasara? Apa jawaban Nabi? Qala faman. Kata Nabi, siapa lagi kalau bukan mereka? Di antaranya ini jamaah sekalian, ya, di antaranya adalah ikut pada sifat orang-orang Yahudi dalam transaksi riba. Semakin berkembang zaman, berkembang informasi dan teknologi, semakin berkembang pula jenis-jenis riba itu. Bahkan terkadang seorang muslim terjatuh dalam perkara riba dalam keadaan tidak sadar. Terlebih lagi ketika dia tidak terlalu memperhatikan ilmu tentang jual beli ini. Ya, ilmu tentang muamalah ini. Naam, tidak memperhatikan harta bendanya dari mana. Yang dia beri, yang dia makan, yang dimasukkan ke dalam perutnya, yang dia masukkan ke dalam mulut anak dan istrinya. Di zaman kita jamaah sekalian, fitnah tentang riba ini luar biasa. Di mana-mana kita diperhadapkan dengan transaksi-transaksi ini kalau kita tidak apa? Ya, kalau kita tidak berhati-hati daripadanya. Terlebih lagi orang-orang yang terkadang dilanda kesempitan hidup, butuh modal usaha tidak ada. Mau ambil dari mana? Nah, sementara di mana-mana godaannya luar biasa, terpajang. Butuh modal usaha, modal untuk nikah. Ya, jangan biarkan BPKB motor dan mobil Anda menganggur sia-sia. Orang yang kesulitan, kita terpaksa di kandang paksa saja. Ya Allah. Dalam keadaan sebagian kaum muslimin faham riba, riba al-qard, riba di dalam bentuk pinjam meminjam, ya, riba dalam bentuk jual beli. Kadang dianggap sepele jamaah sekalian. Ya, penukaran mata uang dengan mata uang. Ya. Butuh uang kecil misalnya ya. Ya, dia bawa uangnya 100.000 kepada temannya. Ya, mau ditukar uang 50.000 dua, kata temannya tidak ada. Yang ada cuma satu. Katanya, saya tukar saja nanti. Ya. Ambil ini 100.000, saya ambil 50.000. Sebentar, kalau sudah punya uang 50.000, kamu kasih ke saya. Riba. Karena dipersyaratkan dalam transaksi penukaran uang dengan uang, ya, emas dengan emas, perak dengan perak. Sesuatu yang sejenis itu diharuskan terpenuhi dua syarat. Apa itu? Mithlan bimithlin, harus sama kadarnya, sama jumlahnya. Kemudian yadan biyadin, harus cash. Kapan salah satunya tidak terpenuhi? Riba. Terkadang kita anggap sepele. Jelas ya? Dapat kuis di HP, masuk, Masya Allah. Ya. Segera ambil kesempatan ini. Ya, cukup kirimkan SMS. Ya. Ya atau tidak, nanti diundi. Kan begitu ya, kadang. Ya. Kirim SMS. Kadang kita tidak sadar ada riba, ada bentuk judi di dalamnya, ada. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka penting bagi kita untuk memperdalam ya ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, yang dengan demikian kita akan terselamatkan
dari segala macam bentuk perkara yang diharamkan oleh Allah, termasuk di dalamnya transaksi riba. Ingat jamaah sekalian, orang-orang yang bergampangan mengambil harta dengan cara riba, itu adalah orang-orang yang secara tidak sadar menghancurkan keberkahan di dalam harta bendanya. Riba ini adalah sebuah bentuk transaksi yang menghancurkan keberkahan hidup, menghancurkan keberkahan keluarga, menghancurkan keberkahan dan tatanan dalam sebuah masyarakat. Mungkin kita lihat para pelaku transaksi riba itu, kelihatannya mereka berkembang, betul atau tidak? Bisnisnya maju, punya banyak modal usaha yang luar biasa. Pembangunan sana sini mereka lakukan, tapi pada hakikatnya jamaah sekalian, itu adalah kehancuran terhadap mereka. Peminjaman dana dengan cara riba yang akan dikembalikan lebih, walaupun hanya 1%, bahkan walaupun hanya 0,5%, atau walaupun hanya 0,0 sekian persen. Ketika ada kelebihan dari suatu pinjaman, itu adalah riba. Pada hakikatnya jamaah sekalian, seorang itu telah menghancurkan keberkahan terhadap harta bendanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan keberkahan riba wa yurbis sadaqat, dan Allah akan memberikan keberuntungan terhadap sedekah-sedekah yang kita keluarkan. Allah hancurkan keberkahannya. Sementara jemaah sekalian, yang kita harapkan dari suatu harta yang kita miliki adalah keberkahannya, bukan sekedar banyaknya. Untuk apa banyak kalau tidak berkah, ya kan? Harta yang banyak kalau tidak berkah, suatu saat itu akan hancur semuanya, hilang seketika itu pula. Berapa banyak orang yang memiliki usaha besar, omzet dan keuntungan puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran, tapi pada akhir bulan dia sendiri tidak tahu lari kemana ini. Serba kurang. Berapa banyak orang-orang yang kelihatannya berpakaian rapi, berpenampilan mantap, bekerja di tempat-tempat riba, ternyata kehidupannya begitu-begitu saja. Setelah dia tinggalkan, keluar, baru bisa beli mobil. Padahal terlihat dia hanya melakukan usaha yang dipandang sepele di mata manusia. Tapi di situ dia bisa berkembang. Kenapa? Karena keberkahan baru dia dapatkan setelah dia tinggalkan riba. Allah sudah tetapkan dalam ayat ini, yamhaqullahu riba. Allah akan menghancurkan riba. Siapapun dan dimanapun itu ada, pasti akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada berkahnya orang-orang yang melakukan transaksi riba, sebanyak apapun harta benda yang dia miliki. Justru boleh jadi jamaah sekalian, harta riba yang kita masukkan ke dalam mulut anak dan istri kita, itu yang menghancurkan kehidupan mereka, keberkahan hidup mereka, menjadikan mereka susah menghafal Al-Quran, menjadikan mereka susah untuk diarahkan, menjadikan mereka menjadi pembangkang-pembangkang. Kenapa? Uqubah, hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menghancurkan
keberkahan orang-orang yang melakukan transaksi riba tersebut. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau meriwayatkan satu hadits dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ahadun aktsara minar riba illa kana aqibatu amrihi ila qillatin." Tidak ada seorang pun, kata Nabi, yang memperbanyak hartanya dari hasil riba. Ya, dia dapatkan harta yang banyak, naam, berlipat-lipat ganda, tapi dari hasil riba, naam, kecuali kata Nabi, aqibatu amri, akhir dari urusannya itu adalah qillah, akan menjadi sedikit. Awalnya memang luar biasa, kelihatan wah, ya, berkembang pesat usahanya, naam, bisa punya aset ini dan itu. Tapi pada akhirnya kata Nabi, pasti akan terpuruk menjadi sedikit. Bagaimana tidak terpuruk? Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghancurkan usahanya, aset akan ditarik dan disita, satu persatu, yang pada akhirnya kembali menjadi orang-orang yang bangkrut. Ini adalah ketetapan yang sudah disebutkan oleh Nabi dalam hadis yang sahih. Tidak ada seorang pun, kata Nabi, yang memperbanyak harta bendanya dari hasil riba, kecuali hasil akhirnya adalah qillah, menjadi sedikit. Pasti akan sedikit, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa? Karena riba minal mubiqat, termasuk diantara perkara yang membinasakan dalam kehidupan dunia, seperti apa yang sudah kita sebutkan tadi. Siapa yang tidak binasa kalau keberkahan hidupnya itu hancur? Siapa yang tidak binasa kalau keberkahan harta bendanya, keberkahan jual belinya, keberkahan perdagangannya, itu semuanya dicabut oleh Allah gara-gara riba? Terkadang orang mengatakan, iya, kita tidak bisa bergerak kalau tidak mengambil dana dari harta riba. Ya, seandainya pun bisa melakukan usaha, itu tidak akan berkembang besar, tidak akan bisa berkembang cepat tanpa mengambil dana dari ini, dari itu, dari transaksi-transaksi riba. Ingat jamaah sekalian, sedikit itu akan menjadi bukit. Selama apa? Selama dia bersih dari perkara riba. Ya. Tapi kalau dia melakukan atau menjadi pelaku usaha, pelaku bisnis atau yang lain sebagainya dari harta riba, ingat, yang banyak itu akan jadi sedikit. Pasti. Dan ini telah dibuktikan dari dahulu secara turun-temurun sampai sekarang. Mana para pelaku riba? Iya, yang sukses sampai akhir, ya, dari perjalanan hidupnya. Seandainya pun ada, itu ada istidraj dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Pasti kami akan berikan istidraj, perlalaian kepada mereka dari arah yang mereka tidak sangka-sangka. Yang kebanyakannya jamaah sekalian kita dengarkan berita dari para pelaku riba ini adalah apa? Hasil akhirnya adalah bangkrut, hancur semuanya. Kenapa? Karena orang-orang yang melakukan
atau para pelaku-pelaku riba ini, hakikatnya mereka adalah musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Bagaimana mau dapatkan keberkahan kalau dia dimusuhi oleh Allah dan Rasulnya? Bagaimana mau berkembang kalau dia adalah musuh Allah dan Rasulnya? Bagaimana mau selamat di hadapan Allah pada hari kiamat kalau dia adalah orang yang dimurkai oleh Allah? Allah Subhanahu wa taala mengumumkan di dalam kitabnya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin wa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wadaru ma baqiya minar riba, dan tinggalkan apa saja yang tersisa dari perkara riba dalam harta benda kalian. Kata Allah, tinggalkan. Wa illam taf'alu, illam taf'alu, fa illam taf'alu, jika kalian tidak lakukan itu, jika kalian tidak mau tinggalkan apa yang tersisa dari perkara riba, fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih, maka umumkan, ya, umumkan peperangan dari Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya yang mengibarkan bendera perang terhadap para pelaku-pelaku riba itu. Kalau seperti itu jamaah sekalian, dari mana dia akan mendapatkan keberkahan? Dari mana dia akan berkembang? Dari mana dia akan selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Tidak akan mungkin. Allah katakan, tinggalkan apa yang tersisa dari perkara riba yang telah kalian lakukan. Seharusnya orang-orang yang beriman ketika mendengarkan ayat ini, Allah mengatakan tinggalkan apa yang tersisa dari perkara riba, harusnya langsung ditinggalkan. Jangan lagi ada yang mengatakan, sedikit ji, ini terpaksa saja, ya, daripada kita tidak naik motor. Ingat jamaah sekalian, jauh lebih mulia antum jalan kaki atau naik sepeda daripada naik motor dari hasil riba. Nah, kenapa? Karena ketika antum, ya, telah berleha-leha di atas kendaraan mewah kalian, di atas motor, di atas mobil mewah kalian dari harta riba, padahal kalian adalah musuh Allah. Apa yang perlu dibanggakan jamaah sekalian? Kalau berada di atas kemewahan sementara kita dicap sebagai musuh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Oleh karena itu kata Allah di awal ayat, ya ayyuhalladzina amanuttaqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwa kalian kepada Allah, bertakwa dalam hati, dan tinggalkan apa saja yang tersisa dari perkara riba kalau kalian, ya, benar-benar mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau seandainya jamaah sekalian tidak ada bahaya riba yang disebutkan dalam Al-Quran kecuali hanya ayat ini, maka itu cukup
cukup menjadi peringatan keras terhadap orang-orang yang beriman. Siapa yang mau menjadi musuh Allah dan Rasul? Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Ingat, ketika seorang itu telah dimusuhi oleh Allah dan Rasulnya, ada saja perkara yang akan menimpa dirinya. Bisa difahami? Maka ketika ada yang menimpa diri kita, jamaah sekalian, harusnya kita mawas diri, terutama dalam perkara menimpa di dalam perkara umum, di tengah masyarakat, di suatu daerah, di suatu kampung dan yang lain sebagainya. Harusnya orang introspeksi dirinya, apa gerangan yang terjadi. Jangan sampai kebanyakan orang di situ bertransaksi dengan transaksi riba sehingga Allah memusuhi mereka, Allah timpakan uqubah yang sangat berat terhadap mereka. Mungkin saja ada kaum yang dihukum oleh Allah dengan ditimpakan atas mereka penguasa yang zalim berkuasa di atas mereka, waliyadzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi negeri kita ini dari perkara tersebut. Tapi mungkin saja ada orang-orang ya, atau kaum-kaum yang ditimpakan oleh Allah musibah besar ini, dijadikan yang menjadi penguasa di tengah mereka adalah penguasa-penguasa yang zalim terhadap mereka. Kenapa? Karena mereka tidak sadar riba menjadikan mereka itu dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun." Dan demikianlah kami akan menjadikan sebahagian orang-orang zalim penguasa terhadap zalim yang lainnya sebagai balasan dari apa yang telah mereka lakukan. Boleh jadi. Iya. Boleh jadi seorang atau satu kaum itu mengatakan, kenapa ya negeri kita ini tidak bisa berjaya? Kenapa umat ini tidak bisa berkembang seperti umat-umat yang lainnya, seperti negeri-negeri yang lainnya? Harus diperhatikan. Jangan sampai di dalam negeri itu banyak para pelaku-pelaku riba yang menjadikan mereka dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala karena telah dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memakan harta dari cara riba itu adalah salah satu pelanggaran yang menjadikan seorang hamba itu mendapatkan laknat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya laknat? At-tardu wal ib'adu an rahmatillah. Diusir dan dijauhkan dari kasih sayang Allah, itu laknat. Jadi ketika Nabi melaknat, berarti itu bukan perkara sepele. Iya. Karena dalam hadis yang lain Nabi pernah menegaskan, laisa minna, bukan dari golongan kami. Siapa? Al-la'an, orang yang banyak-banyak melaknat. Walat ta'an, orang-orang yang banyak-banyak mencaci. Walal badhi', dan bukan pula dari golongan kami orang-orang yang banyak melakukan kekejian. Tapi kenapa Nabi melaknat? Ada perkara-perkara yang dilaknat oleh Nabi, itu menunjukkan sesuatu yang menunjukkan bahwa sesuatu itu bukan perkara sepele. Bisa dipahami?
pelaku riba dinyatakan oleh Nabi mendapatkan laknat dari beliau. Bisa dipahami ya? Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam sebuah hadis yang masyhur ya, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala an, ya Jabir berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawa. Kata Jabir bin Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat akilar riba, orang-orang yang memakan harta riba, wa mukilahu, dan orang yang memberi makan dari harta riba. Yang ketiga, wa katibahu, Nabi melaknat orang-orang yang mencatat transaksi riba itu. Dia tidak makan harta riba, tapi dia hanya mencatatkannya, ya, menjadi sekretarisnya, menjadi stafnya. Naam. Apalagi yang keempat, kata Jabir bin Abdullah, Nabi melaknat wasyahidaihi, dua saksi transaksi riba itu. Orang-orang yang menyaksikan transaksi riba dilaknat oleh Nabi. Padahal dia tidak makan. Dia tidak dapat apa-apa dari harta riba itu. Tapi ketika dia menjadi saksi terhadap transaksi riba, dapat laknat dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa qal, kata Jabir, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hum sawa, mereka semuanya itu sama, tidak ada bedanya. Yang makan atau yang diberi makan, yang makan atau yang memberi makan, atau yang mencatat atau yang menyaksikan, sama dapat laknat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan perkara sepele jamaah sekalian. Itulah tadi yang kita sebutkan ya, bahwa di zaman kita banyak daripada kaum muslimin itu bergampangan dalam perkara ini. Kebanyakan mereka mungkin tidak faham tentang perkara riba, tapi sebahagian dari mereka faham ya, bahwa itu adalah perkara riba, namun mereka menjerumuskan dirinya ke dalam transaksi itu karena apa? Itu tadi, bergampangan dan kurang ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau sudah merasa terdesak, disitulah ujian yang sangat berat. Hadirin dan hadirat, ikhwah dan akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu kebinasaan para pelaku riba dalam kehidupan dunia ini, ya, menjadi musuh Allah, dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, menjadi orang-orang yang melakukan sesuatu yang haram, hancur keberkahan hartanya, keberkahan hidupnya, keberkahan umurnya, hancur semuanya. Dan pada akhirnya nanti menjadi sedikit bangkrut. Adapun kebinasaan yang akan didapatkan oleh para pelaku riba di akhirat nanti, itu sudah jelas. Ya. Yang pertama-tama yang akan dirasakan oleh para pelaku riba pada hari kiamat nanti dari kehancuran itu, kebinasaan itu adalah ketika dia awal kali dibangkitkan, berjalan kembali kepada Allah, menghadap kepada Sang Pencipta. Di situ sudah ketahuan memang para pelaku riba. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, innal ladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu ar-riba
wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina ya'kuluna ar-riba, sesungguhnya orang-orang yang memakan dari hasil riba, la yaqumun, tidaklah mereka bangkit berdiri di hadapan Allah pada hari kiamat nanti, illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas, kecuali mereka itu bangkit seperti bangkitnya orang-orang yang kerasukan jin. Tidak tahu apa yang dia ucapkan, tidak tahu apa yang dia lakukan, tidak sadar apa yang terjadi. Itulah orang-orang yang tenggelam di dalam transaksi riba, memakan dari harta riba. Pada akhirnya di hadapan Allah pada hari kiamat akan menjadi gila. Al-mas, mas itu sama dengan majnun, orang yang gila karena jin. Iya. Orang yang gila karena disihir. Naam. Itu balasan terhadap orang-orang yang apa? Yang bergampangan dalam perkara riba di dalam kehidupan dunia. Pada hari kiamat baru di padang mahsyar sudah dia dapatkan akibatnya. Jadi gila. Seperti orang-orang gila yang kerasukan jin. Kenapa demikian jemaah sekalian? Karena riba yang telah dia lakukan dalam kehidupan dunia. Oleh karena itu, ya, wahai hamba Allah yang masih bergelimang dengan riba, segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat kepada Allah dan tinggalkan apa yang tersisa dari perkara riba itu. Kata Allah, tinggalkan apa yang tersisa. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, kembalikan ya, transaksi riba itu apa? Harta-harta riba itu, ya. Walakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun, dan silahkan kalian ambil pokok daripada harta kalian, ambil, tapi ribanya tinggalkan, kembalikan semuanya. Kalian tidak melakukan kezaliman dan kalian tidak akan dizalimi ketika kalian meninggalkan riba itu. Ya, tinggalkan. Ingat jamaah sekalian, janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man taraka syai'an lillah abdalahu Allahu khairan min. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, tinggalkan riba karena Allah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan karena tren. Bukan pula karena apa? Karena masuk dalam komunitas bebas riba misalnya. Bukan. Tapi tinggalkan riba karena Allah. Man taraka syai'an lillah, siapa yang meninggalkan sesuatu semata-mata karena takut kepada Allah, abdalahullahu khairan min, Allah akan gantikan untuknya sesuatu yang jauh lebih baik dari apa yang dia tinggalkan itu. Yakin ini? Terkadang orang merasa was-was, kapan saya kembalikan semua ini transaksi riba? Saya tahu ini bahaya, saya tahu, sekarang saya sudah belajar, saya sudah paham, tapi kapan saya kembalikan semua? Apa yang mau dimakan anak istri saya? Saya akan jadi bangkrut. Saya tidak memiliki apa-apa, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Ingat jamaah sekalian, ya, antum menjadi, ya, pemulung sampah sekalipun itu jauh lebih mulia daripada menjadi seorang direktur berada di atas riba. Tinggalkan apa yang tersisa dari riba, kata Allah Subhanahu wa taala. Janji Nabi, siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan gantikan untuknya dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Pasti lebih baik. Ya, pasti lebih baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin dan hadirat, ikhwah dan akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang tidak bisa lepas dari riba. Yang ada adalah orang-orang yang tidak mau lepas dari riba.
Paham? Iya. Tidak ada orang yang tidak bisa lepas dari riba. Yang ada adalah orang-orang yang tidak mau lepas dari riba. Karena pertimbangan ini, pertimbangan itu, memikirkan ini, memikirkan itu, yang pada akhirnya semakin tenggelam dalam riba dan semakin dia tidak mampu berbuat apa-apa. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selamatkan diri kita dan keluarga kita. Ya, dari perkara riba itu adalah bagian menyelamatkan diri dan keluarga dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita semua faham akan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau menegaskan, ya, ma min lahmin nabata min suhtin illa wan naru aula bih. Tidak ada sekerat daging pun di dalam tubuh seorang hamba itu tumbuh dari hasil yang haram, termasuk dalamnya hasil riba, kecuali kata Nabi, neraka yang pantas untuknya. Tidak akan selamat melangkah menuju ke surga Allah sebelum dia dibersihkan betul. Ya, daging-daging yang tumbuh dari perkara yang haram ini akan dibersihkan oleh Allah dalam nerakanya nanti pada hari kiamat, wal iyadu billah. Oleh karena itu jamaah sekalian, bertakwalah kepada Allah, jaga diri kita dan keluarga kita dari perkara riba ini. Tidakkah kita kasihan? Kalaupun kita tidak kasihan terhadap diri kita, minimal kita kasihan terhadap keluarga kita yang harus makan dari hasil riba itu, harus menggunakan sesuatu dari hasil riba, memanfaatkan sesuatu dari hasil riba. Ya, berteduh di bawah atap rumah yang megah tapi dari hasil riba. Kasihani mereka jamaah sekalian. Nah, karena siapa yang meninggal, ya, siapa yang meninggal dalam keadaan dia tidak bertaubat dari dosa riba ini, maka pasti kebinasaan untuk dirinya di hadapan Allah pada hari kiamat. Nah, karena sudah diancam dengan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ya, dalam salah satu ayat di dalam Al-Qur'an, ketika Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang haramnya riba, naam, di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Maka siapa yang datang kepadanya mau'izah, peringatan dari Tuhannya, dari Rabbnya, tentang bahaya riba ini, ya, dia asalnya pelaku riba, bergelimang dengan riba, ya, tapi ternyata datang kepadanya peringatan dari Rabbnya, sampai di telinganya akan haramnya riba dari Al-Quran, dari hadits Nabi, bahayanya, ya, fantaha, kata Allah, kemudian dia berhenti seketika itu pula dari perkara-perkara riba. Falahu ma salafa wa amruhu ilallah, maka untuk dia apa yang sudah berlalu itu dan urusannya atas Allah Subhanahu wa taala. Artinya harta-harta riba yang sudah digunakan dahulu itu, ya, itu sudah menjadi miliknya, ya, dan bagaimana perhitungannya nanti itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah maafkan. Ya. Yang penting apa? Setelah datang peringatan dari Allah, berhenti. Bagaimana yang lalu-lalu? Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, urusannya dikembalikan kepada Allah. Allah akan maafkan semuanya. Yang penting dia mau berhenti. Paham ya?
Yang penting dia mau tinggalkan itu riba. Tapi kata Allah, wa man 'ada, dan siapa saja yang kembali lagi kepada riba. Berapa banyak orang-orang yang sudah paham tentang bahaya riba, dengan segala berat hati dan kesulitan dia tinggalkan itu riba, berhasil dia keluar ya dari transaksi-transaksi riba. Tapi pada akhirnya karena tuntutan keluarga, tuntutan hidup, ya tuntutan ini dan itu, kembali lagi kepada riba yang dahulunya dia telah tinggalkan. Ada yang seperti itu? Iya, banyak. Maka kata Allah, wa man 'ada, dan siapa yang kembali kepada transaksi riba itu, apa balasannya? Faulaika ashabun nar hum fiha khalidun, maka mereka itulah para penduduk neraka, mereka akan tinggal lama di dalam neraka itu. Subhanallah. Allah ancam dengan neraka orang-orang yang kembali kepada riba tersebut, meninggal dalam keadaan berada di atas riba, tidak sempat bertaubat daripadanya, diancam dengan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dalam sebuah haditsnya riwayat Al-Imam Al-Bukhari, orang-orang yang bergampangan ya tentang harta-harta yang diharamkan oleh Allah. Iya. Dia sudah tinggalkan, kembali lagi. Iya. Kenapa? Merasa bergampangan. Iya. Menyepelekan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna rijalan yatakhawwaduna fi malillahi bighairi haqq fannar falahumun naru yaumal qiyamah." Kata Nabi, ada orang-orang yatakhawwaduna fi malillah, bergampangan, bergelimang di dalam harta-harta Allah tanpa hak, artinya harta haram. Bergampangan mengambil harta Allah Subhanahu wa taala tanpa hak. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, falahumun nar yaumal qiyamah. Maka untuk mereka adalah api neraka pada hari kiamat. Tidak ada tempatnya kecuali neraka. Bergampangan dengan harta ya tanpa hak. Dan ini berlaku umum. Harta apa saja yang diambil tanpa hak termasuk di dalamnya riba, dan ini yang terbesarnya. Falahumun nar, untuk mereka adalah api neraka pada hari kiamat nanti, wal iyadu billah. Maka jamaah sekalian, selamatkan diri kita dan keluarga kita dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan cukup sebagai peringatan besar bagi kita jamaah sekalian tentang kebinasaan yang akan didapatkan para pelaku riba pada hari kiamat nanti. Apa yang disebutkan oleh Nabi kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innahu atanil lailata atiyan wa innahu ma qala li intaliq." Tadi malam saya didatangi oleh dua orang. Yang kedua orang ini ternyata malaikat yang menjelma menjadi manusia. Dan keduanya berkata kepada saya, "Intaliq, ayo ikut, ayo jalan." Maka dibawalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kisah yang masyhur ya. Ketika Nabi diperlihatkan ya tentang siksaan-siksaan di dalam neraka. Jadi perlihatkan kepada Nabi, ini nanti didapatkan siksaannya orang yang begini, ini siksaannya orang yang begini, begitu ya? Ya, sering kita dengarkan juga kalau masuk bulan suci Ramadan, orang menyebutkan juga potongan hadis ini. Nabi dibawa pergi dan diperlihatkan ada orang yang yang digantung kakinya, kemudian rahangnya
pecah, mengeluarkan darah. Ketika Nabi bertanya, man haula, siapa mereka itu? Maka dijawab, haula illadzina yuftiruna qabla tahillati shaumihim. Mereka itu adalah orang-orang yang berbuka sebelum apa? Sebelum waktu berbuka dari puasa mereka. Ya. Nah, ini diantara haditsnya ini. Apa diantara potongan haditsnya juga di sini disebutkan ya. Kata Nabi, wa in min talaqtu ma'ahuma, dan saya pun ikut berjalan bersama keduanya. Iya. Fantalaqna fa'ataina ala nahrin qala ahmar mithlud dam. Ketika kami berjalan, kami mendatangi sungai besar yang airnya itu merah seperti darah. Coba bayangkan kalau ada sungai airnya merah seperti darah. Wa idza fin nahri rajulun sabihun yasbah. Dan ternyata di dalam sungai yang luas ini, yang airnya seperti darah itu ada orang-orang yang berenang-renang di dalamnya. Ada orang yang berenang-renang ke sana kemari. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di tepi sungai itu ya, ada juga orang yang mengumpulkan bebatuan. Dia kumpulkan bebatuan, banyak batu di pinggir sungai itu ditumpuk. Dan setiap kali orang yang berenang ini datang ke tepi sungai, dimasukkan batu itu ke dalam mulutnya. Kemudian dia pergi berenang lagi. Datang ke tepi sungai lagi, dimasukkan lagi batu ke dalam mulutnya. Sangat mengerikan jamaah sekalian. Iya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qultu lahuma ma hadza? Saya bertanya kepada keduanya, apa ini? Apa yang terjadi dengan mereka ini? Orang-orang yang berenang di tengah darah, di sungai darah, kemudian setiap mereka menepi, dimasukkan batu ke dalam mulutnya. Qala li, kata Nabi, keduanya pun berkata kepadaku, intaliq, ayo jalan. Intaliq, ayo jalan. Sampai kemudian di tengah jalan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya melihat sesuatu yang sangat mengherankan ini. Apa ini? Maka keduanya berkata, ama inna sanukhbiru, kami nanti akan kabarkan kepadamu wahai Muhammad, kami akan sampaikan nanti. Ya, apa itu? Kemudian setelah itu lama berjalan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, keduanya pun menyampaikan, siapa mereka itu? Kata keduanya, fa innahu akilur riba. Mereka itulah orang-orang yang memakan harta riba. Apakah dia sendiri yang melakukan transaksi riba, atau mungkin bukan dia pelaku ribanya, akan tetapi dia hanya memakan dari hasil riba, dari hasil riba yang dilakukan oleh ayahnya, hasil riba yang dilakukan oleh ibunya, hasil riba yang dilakukan oleh saudaranya, dan yang lain sebagainya. Akan disiksa seperti itu nanti pada hari kiamat. Waliyadzubillah. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Kita mohon keselamatan kepada Allah dari perkara yang membinasakan ini. Karena demi Allah, benar-benar binasa orang-orang yang terjatuh dalam perkara riba ini, baik di dunia, alam barzakh, dan di akhirat. Dan hanya satu solusinya jamaah sekalian untuk berlepas dari riba. Apa itu? Ilmui tentang riba dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena walaupun dia sangat takut kepada riba, mungkin saja dia terjatuh ke dalamnya karena tidak paham.
tidak tahu jenis-jenis riba, tidak tahu bagaimana itu transaksi riba, terjatuh ke dalamnya. Sebaliknya ada orang yang mungkin saja tahu, dia ilmu tentang riba, tapi kurang ketakwaannya kepada Allah, pada akhirnya terjatuh dalam perkara riba juga. Inilah tadi, dia sempat tinggalkan riba, kemudian dia kembali lagi kepadanya. Alasan tuntutan ini dan itu, jamaah sekalian. Maka bertakwalah kepada Allah. Naam, karena ini adalah perkara yang luar biasa membinasakan dan paling banyak membinasakan hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala dunia dan akhirat. Tayyib. Sekira demikian jamaah sekalian apa yang bisa kita bahas di malam hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya bagi kita dan menjadi peringatan besar bagi kita seluruhnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dari apa? Dari bahaya riba dan dosa-dosa yang lainnya. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.